Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Nasa Fitri, NPM 39 dari kelompok 2 Bencana Alam Tsunami yang beranggotakan yang pertama Bella Meliovana NPM 01, Mulyasari NPM 03, MAD Ramadhani NPM 49, Andika Pramana Putra NPM 55, dan saya sendiri Nasa Fitri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bencana alam tsunami. Materi yang pertama yaitu definisi tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan atau nami yang berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami memiliki arti ombak yang besar di pelabuhan. Secara ilmiah, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal yang berlangsung secara tiba-tiba. Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menerjang kecepatan hingga 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Faktor penyebab tsunami. Tsunami terjadi akibat 3 faktor. Yang pertama yaitu gempa bumi di bawah laut. Gempa bumi di bawah laut menimbulkan banyak getaran yang akan mendorong timbulnya gelombang tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut ini merupakan jenis gempa bumi tektonik yang timbul akibat adanya pertemuan atau tumbukan lempeng tektonik. Yang kedua, longsor. Terjadinya longsor di bawah laut. Longsor di bawah laut ini pada umumnya disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik atau letusan gunung di bawah laut. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh longsor inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya tsunami. Yang ketiga, letusan gunung berapi di bawah laut. Salah satu peristiwa besar yang menggambarkan terjadinya tsunami akibat letusan gunung berapi yaitu terjadi di sebelah barat Pulau Jawa, yaitu peristiwa meletusnya gunung api Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Peristiwa ini menimbulkan gelombang tsunami yang dahsyat sehingga menyapu bersih area di sekitar Selat Sunda. Materi yang berikutnya yaitu jenis-jenis tsunami. Jenis-jenis tsunami sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, tsunami lokal. Tsunami lokal adalah jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum bumi yang terjadi di sekitar area pantai. Yang kedua, tsunami regional. Tsunami regional adalah jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Yang ketiga, yaitu tsunami jarak. Tsunami jarak ini biasanya disebut sebagai ocean wave tsunami atau tele tsunami, merupakan tsunami destruktif. Artinya, jarak tempuh bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi dari 1000 km. Yang keempat, yaitu tsunami meteorologi. Tsunami meteorologi juga disebut sebagai meteo tsunami atau tsunami atmosfer, merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami. Tanda-tanda terjadi tsunami. Tanda-tanda terjadi tsunami itu ada 3. Yang pertama yaitu gempa yang dirasakan di daerah pantai. Gempa bumi berpusat di dalam laut atau longsor permukaan bumi di bawah laut akan menyebabkan terjadinya underwater disturbance pada kekuatan ini kedalaman tertentu. Kedua peristiwa tersebut dapat memicu tsunami. Yang kedua yaitu air laut surut secara mendadak. Tsunami yang sudah semakin dekat biasanya didahului oleh surutnya permukaan laut.
secara tiba-tiba. Peristiwa yang biasa terjadi ini akibat adanya megatrust, yakni gerakan naik dari patahan lempeng yang besar yang terdapat di dalam laut. Misalnya ketika lempeng samudra bergerak ke bawah menjauhi lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Yang ketiga, pengamatan visual dan suara gemuruh. Beberapa pantai yang memiliki morfologi yang tinggi dapat melihat jauh ke tengah laut. Untuk itu dapat melihat gelombang datangnya tsunami terdapat dari jarak masih di tengah-tengah laut. Beberapa saksi mata yang pernah melihat gelombang tsunami tersebut menyerupai tembok yang besar dengan suara yang gemuruh yang cukup besar. Yang berikutnya yaitu upaya mitigasi tsunami. Yang pertama, membuat batu-batu pecahan. Batu-batu pecahan buatan ini untuk mengurangi laju tsunami. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan hutan bakau atau mangrove. Yang kedua, pembuatan bangunan tempat untuk menyelamatkan diri. Mungkin ini sejenis bunker. Yang ketiga yaitu pembuatan dinding untuk menahan laju tsunami. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dengan ahli sipil untuk mengukur kekuatannya. Namun, ada efek samping jika menggunakan mitigasi dengan membuat dinding ini, karena jika tidak kuat, dinding itu akan roboh terbawa arus dan membahayakan masyarakat sendiri. Yang berikutnya yaitu membangun rumah dengan tiang-tiang kokoh di atas batas tinggi gelombang tsunami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.